absen boleh. Kenapa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Tadi sekolah nggak? Sekolah, Kak. Sekolah? Kan pembantu katanya ke sekolah ya? Iya. Kenapa? Kemarin mah kurang enak badan sih, Kak. Oh, kurang. Oke. Bentar ya, absen dulu. Di kelas ini cuma sendiri aja ya, baru sendiri. Gak apa ya, belum ada temennya juga. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa? Bukan materi, mata pelajaran apa? Dulu. Ekonomi. Ekonomi. Tahu nggak hari ini tentang apa? Itu yang ada ditulis. Badan usaha dalam perekonomian. Badan usaha dalam perekonomian. Kemarin kan udah badan usahanya tuh kayak BUMN, BUMD, sama satu lagi apa? UMKM. Bukan. BUMS ya. BUMS. Kemarin udah badan usaha UMR itu udah ya. Nah hari ini mah kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen, kemudian ada fungsi manajemen, terus juga ada bidang-bidang manajemen, sama yang terakhir nanti ada tingkatan manajemen. Nah sebelum aku masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih. Menurut kamu waktu 24 jam itu cukup gak sih buat menyelesaikan semua kegiatan kamu? Sejujurnya tidak sih, Kak. Karena kan tugasnya banyak ya di sekolah, jadi kadang tuh gadang aja nggak cukup gitu. Nah, berarti kalau kamu ngerasa gitu, ngerasa nggak cukup, berarti kamu tuh belum bisa menerapkan manajemen kepada diri kamu sendiri gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, berarti pengertian dari manajemen itu apa sih? Nah, menurut kamu nih, manajemen itu apa? Kalau misalkan dari bahasa Inggrisnya ya kayak manage itu mengatur kali ya, kayak Mengatur, benar. Atau ada yang pengertiannya lebih panjang gitu? Selain mengatur hal-hal yang harus diatur. mengatur hal-hal yang harus Diatur. ya nggak salah. Nggak salah, tapi kurang benar. Benar sih sebenarnya sama-sama mengatur ya. Nah jadi manajemen itu adalah ilmu atau seni ya yang mempelajari mengenai pengorganisasian. Terus apa tadi kata kamu? Mengatur sumber daya yang akan digunakan. Oh, baik itu sumber daya. Sumber daya ada apa aja? Sumber daya alam Sama? manusia. Oke. Jadi apa sih pengertiannya teh? Tapi teh Ilmu ya. Ilmu kekecilan ya tulisannya. yang kecil. Sambil langsung nulis aja ya biar nanti nggak terlalu lama. Iya. Ilmu atau seni yang mempelajari apa tadi teh? Pelajari sesuatu Pengorganisasian, terus pengaturan dan pengaturan ya, dan pengaturan pengaturan sumber daya untuk apa? untuk Mengendalikan sumber daya yang ada akan digunakan, yang ada juga bisa, yang akan digunakan. Panas nggak sih? AC-nya kurang nggak? aman, Kak. Aku kayaknya ada di
sumber daya yang akan digunakan atau sumber daya yang ada. Sumber daya itu tadi ada dua ya, sumber daya alat sama manusia. gitu. Kemudian ada satu lagi sumber daya modal. Gitu. Uang. Modal bisa berupa uang, bisa berupa barang. Oh iya. Di pengertian ada yang ditanyakan nggak? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi dari manajemen. Kira-kira fungsi manajemen itu untuk apa sih? Sesuai kalau melihat pengertiannya nih, berarti fungsinya untuk apa aja? Untuk organize atau untuk mengorganisasikan, apa ya? Apa ya? Mengatur berarti. Merancang kali ya, Mai. Merancang, betul. Nah, fungsi manajemen itu umumnya ya pernah dengar 6M enggak? Tapi bukan miliar ya ini mah. 6M itu adalah istilah yang biasa dikenal dari fungsi manajemen. Jadi 6M itu berarti ada 6 fungsi ya. Nah, apa aja kira-kira nih? Fungsi yang pertama ada 6M. Yang pertama berarti dimulai dari M. Manage. Oh, di Indonesia. ini. Oh, men. Mente apa? Mente yang manusianya Manusia. Pentingnya nih manusia di dalam manajemen. penting. Penting, kenapa? Karena ini orangnya ya, orangnya. Kemudian yang kedua, Money. money. Nah, Money teh apa? uang. Uang untuk apa di manajemen? Uang untuk modal. Untuk modal, juga untuk apa lagi? Untuk Untuk menggaji ya, karena karyawan juga harus diberikan upah gitu. Untuk upah, terus juga untuk operasional perusahaan ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? yang ketiga, money. Yang ketiga Aku kayaknya tuh pernah suka tapi lupa. ada material. Material berarti bahasa Indonesianya apa? Materi berarti sama kayak ini guys, Kak, modal, modal bahan-bahan gitu. Metode. Material. Nah, kira-kira nih material atau metode di manajemen itu seperti apa sih? Metode, cara berarti, Kak. Material bentar. Aku keliru guys, maaf ya. Bahan baku. Bahan bakunya butuh nggak kalau di manajemen? Kalau kita mau membangun perusahaan atau membangun usaha gitu ya, bahan baku penting nggak? Penting. Penting gitu. Contohnya apa aja sih bahan baku teh berarti? Kalau dari bahan kalau mau membangun pasir, faktor produksi lah ya. produksi ya. Faktor produksi ya udah gitulah ya. Iya. Nah, terus yang keempat, apalagi ada mesin ya. Mesin, alat berarti ya. Bentar. Mesin. Berarti alat ya. Alat yang digunakannya itu apa? Misalnya contohnya dalam perusahaan menggunakan alat apa? Alat, mesin, terus kalau ada perusahaan yang teknologinya itu alat nggak sih, Kak? Teknologi kayak gimana? Kayak misalkan di perusahaan ya, kayak TV gitu-gitu bisa nanti, Kak? Ini punya komputer atau bisa yang pokoknya alat penunjang gitu ya. Alat penunjang.
Kan 6M ya. Mani. Peluk Kak, peluk. Yang tadi yang salah. Metode berarti ini ya, metode ya. Metodenya seperti apa? Contohnya? Metodenya cara berarti ya Kak ya. Caranya berarti ya SOP yang merendah atau cara-cara Langkah-langkahnya atau cara mengendalikan perusahaannya ya gitu. Berarti langkah. Yang terakhir berarti ada 6M kan? 6M, satu lagi yang paling penting juga apa ya? ada market. Market. Marketnya apa? Pasar. Pasar penting nggak? Penting ya. Kan objeknya ya, tujuannya nanti harus ke siapa? Tujuan pemasaran berarti ya. Saran. Nah, jadi fungsi manajemen itu dikenal dengan istilah 6M. Nah, awalnya ini semua berarti ya. Nah, yang pertama ada man atau manusia, orangnya yang mengelolanya, nanti akan ada siapa aja. Misalnya akan ada pemilik, akan ada kasir, terus juga akan ada bagian produksi, bagian pemasaran dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua ada money atau uang. Uang digunakan untuk modal, terus juga untuk upah yang pembayaran gaji, untuk juga operasional perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan baku. Bahan baku juga penting ya, karena kalau misalnya kita buka perusahaan tapi nggak ada bahan bakunya, gimana? Ya berarti apa yang akan diproduksi? Iya, apa yang akan diproduksi gitu. Nah, yang keempat ada mesin atau alat. Contohnya kayak mesin, terus juga alat penunjang yang lainnya ya. Karena misalnya udah ada bahan bakunya, manusianya ada, uangnya ada, tapi alatnya nggak ada nih. Ya kita mau ngapain? Meskipun bisa mungkin ya menggunakan tradisional, tapi kan tradisional juga nggak tangan kosong juga gitu kan. Nah, yang kelima ada metode atau langkah-langkahnya ya. Jadi akan seperti apa nih? Kayak gimana sih? Misalnya mau buat tas gitu ya. Nah, metode yang akan digunakannya akan gimana sih? Apakah nanti gambar di tasnya akan dicat atau misalnya akan digambar manual gitu, atau akan di tas biasanya kayak gimana lagi gambarnya selain dicat sama digambar? Biasanya berarti gimana Kak pertanyaan? Dicelup ya, ada yang dicelup ya, yang ada dicelup gitu. Yang terakhir ada market atau pasar. Nah, pasar juga salah satu yang paling penting, karena kalau misalnya udah semuanya terpenuhi tapi nggak ada pasarnya, ya buat apa? Gitu, buat apa juga nggak ada untungnya kan? Gitu. Sedangkan kan kalau membuka usaha tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, namanya juga ekonomi ya. Ya. Gitu. Ujung-ujungnya Benar. Sampai sini ada yang kita ingin dulu Kak? paling mau nanya ini Kak, kalau misalkan itu kan ada 6M ya Kak. Nah berarti apakah ini teh 6M semuanya teh harus ada, atau misalkan sebenarnya boleh sih dihilangin satu faktor aja, misalkan atau 1M-nya, itu gimana? Kan ini udah dari sananya ya, udah aturannya kalau misalnya buka perusahaan itu harus 6M. Kalau misalnya ada yang tidak terpenuhi, ya misalnya ini salah satunya uang tidak terpenuhi, ya gimana? Nggak akan berjalan. Iya. Terus misalnya semuanya ada, nggak ada orangnya, siapa yang mau kerjain? Ya. Kayak gitu kan. Jadi semuanya harus ada gitu. Oke, ada lagi? Oke, berarti ini teh berarti untuk fungsi manajemen ya Kak ya. Betul, untuk fungsi manajemen. Siap. Aman sih Kak.
kita lanjut ke berarti ke bahan bidang manajemen. Gimana ya di sini? Bidang-bidang manajemen berarti ada apa aja? Kira-kira menurut kamu? bidang-bidang manajemen. Perlu Kak, ada 5 ada 5. bidang manajemen. Ada manajemen apa aja? Manajemen produksi, Bidang manajemen ada apa aja? kayaknya aku blank banget ya kalau yang ini. Kalau yang manajemen ya. Oke. Nah, manajemen itu ada yang pertama manajemen produksi. Nah, manajemen produksi buat apa? Untuk mengatur ini Apa? ketika ini produksi berarti Untuk mengatur jalannya produksi ya. Jalannya produksi. Terus yang kedua ada manajemen apa lagi? Manajemen ini dulu ya. Pemasaran. Tugasnya apa? Kalau manajemen pemasaran mengatur pemasaran yang ada berarti Kak. akan kayak barangnya akan di kemana nih, terus targetnya tuh siapa aja, apakah remaja, ibu-ibu gitu atau misalnya balita. Jadi manajemen pemasaran itu untuk mengatur alokasi mengatur alokasi apa? pemasaran kemana? Jadi tujuannya kemana gitu ya? Kemana? Terus target pasarnya siapa aja gitu. Terus yang ketiga ada manajemen apa aja? Yang ketiga Ada manajemen. Ntar ya mau ngelucu dulu. Oke, ada manajemen apa lagi? Manajemen proyek keuangan. Keuangan. Tugasnya apa? Berarti ya mengatur ini ya Kak, sumber uang. Jadi mengatur kayak pendapatan, penghasilan, terus pokoknya yang terkait uangnya deh. Pendapatan, terus juga apa lagi? Pengeluaran dan keuangan lainnya. Nah, jadi manajemen keuangan itu fungsinya untuk mengatur pendapatan, misalnya kayak pendapatannya nih berapa gitu, terus juga pengeluarannya digunakan untuk apa aja gitu, biar si uang yang ada di perusahaan itu bisa terkendali gitu. Terus juga agar perusahaan juga tidak mengalami kerugian ya, jadi kelihatan nih uangnya dipakai apa aja kayak gitu. Terus pendapatannya dari mana aja, apakah dari modal, apakah dari pendapatan dari konsumen, atau dari investasi, atau dari pendapatan yang lainnya gitu. Yang keempat ada manajemen apa lagi? Yang keempat manajemen HRD ini. HRD apa itu? manajemen manusia. Manajemen sumber daya manusia. SDM. Daya manusia. Tugasnya untuk apa? Tugasnya
untuk mengatur sih ya kan? Untuk mengatur ininya semua orang yang ada di perusahaan. Semua orang yang ada di perusahaan. Oke, lagi nggak manajemen teh? satu lagi kan ya Ada satu lagi apa? Ada 5 kan? sumber produksi menghasilkan uang sumber daya manusia. Ada lagi? Kamu ini deh manajemen yang sebagai bahannya Administrasi. Jadi untuk kalau administrasi untuk apa? berarti ngerapihin ini dari data-data yang ada. Untuk pengarsipan ya, untuk pencatatan. Berarti pengertiannya untuk apa? Untuk pengarsipan atau catatan Pengarsipan dan pembukuan ya. Dan kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pembukuan perusahaan. Nah, jadi bidang-bidang manajemen itu ada 5. Ada manajemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, sama administrasi gitu. Produksi mah untuk yang produksinya ya gitu. Terus juga kalau manajemen pemasaran ya untuk mengatur nih akan dimanain barang-barangnya gitu. Apakah akan disimpan di pasar ini kah, atau misalnya mau online aja kah biar PO gitu, atau misalnya mau dipasarkan secara offline gitu. Terus yang ketiga ada manajemen keuangan. Nah, keuangan mah ya ini mah udah sesuai ya sama namanya, keuangan ya pastinya untuk mengatur uang gitu. Nah, terus yang keempat ada manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk mengatur semua orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, siapa yang mengaturnya biasanya disebut apa? HRD. HRD gitu. Terus yang kelima ada manajemen administrasi, yaitu untuk mengatur pembukuan juga ya. Jadi biar tertata juga ya gitu. Karena kan kalau misalnya nggak tertata akan seperti apa nih nanti? Kacau nantinya. Kacau ya. Terus juga bisa mempengaruhi kepada investor yang mau menanamkan modalnya. Kalau perusahaannya kacau, buat apa sebenarnya? Benar sebenarnya. Kalau rugi nantinya ya dari administrasi. Sampai sini aja yang kita dulu. Oke, apa ya kayaknya. Maaf ya sambil lagi belakang. Oh iya. Nggak apa. Jadi ada Aman sih kak. Oke, kalau aman aku ada sedikit. Aku mau nanya deh satu kak. Boleh. Kalau yang sumber daya manusia ya, itu tuh berarti kan sumber daya manusia tuh ngomongin manusia itu tuh dari yang diaturnya dari seluruh aspeknya kan, kayak apa kesehatannya, mentalnya misalkan gitu. Jadi kalau di manajemen sumber daya manusia ya, itu kan mengatur manusia di dalam organisasinya gitu. Jadi kayak dia teh mengerjakan ininya sesuai dengan jobdesknya apa enggak. Berarti lebih ke konten ya mereka. Iya, ke manusia di dalam organisasi. Misalkan si manusia nanti sakit gitu kan, misalkan sakit fisik atau sakit mental, nah itu ikut diurusin nggak apa sama si sumber daya, si manajemen sumber daya? Diikutin, cuman fokusnya kalau SDM itu ya di itunya di organisasinya. Yang terkaitnya gitu ya, karena kan kalau fisik sama mental mungkin lebih ke pribadi. Iya itu. Tapi ya perusahaan juga pasti akan membantu juga kan. Kan ada nih yang kalau misalnya kecelakaan kerja ya kan itu suka diurusin ya kayak gitu. Jadi bukan kayak diurusin tapi fokusnya lebih fokus ke dalam Prioritasnya mungkin manusia di dalam organisasi. ke konteks pekerjaannya. Iya. Ada lagi? Sudah sih Kak. Oke, kalau sudah ini aku ada teka-teki. Siapakah aku? Cuma ya. Bukan
nggak apa-apa. Kalau nanti kedepannya ada kok fungsi teh kayak gitu ya. Nah, nanti kasih tahu ya. Soalnya aku lagi ada viewers. Gak apa-apa. Makanya tadi aku teh Asa aneh ya. terus nanya ke Kak, ini kalau 6 fungsinya nggak ada gimana gitu. Aspek ya kayak kalau lebih ke aspek itu Iya, kan. aspek atau unsur-unsur gitu ya. Aku minta maaf. Kak, ini aku boleh ini nggak sih Kak, ngarang-ngarang kayak misalkan nama dan jenis usaha Boleh. ya, kayak keripik kaca misalkan. Boleh. Kayak gitu ya. Boleh, mau bebas, kamu mau apa namanya, usaha tas, baju, makanan, atau minuman, bebas. Lucu. Kayaknya produk deh, jenis usahanya produknya makanan deh. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti juga sambil nanyain, gak apa-apa banget. Oke, makanan alasan memilih usaha. Kayaknya aku tuh ada alasan memilih usaha tersebut karena semua halaman Nanti kalau udah coba gini ya, presentasikan ke depan kayak mau gimana aja nih perusahaannya. mainnya berarti orangnya yang kayak misalkan saya sendiri gitu, misalkan dan teman sendiri dan satu teman misalkan gitu. Maninya misalkan patungan itu nggak sih Kak, dari 2 orang. Nah misalkan mau maninya tuh contohnya Uang atau ini juga boleh uang banget. 100.000 misalkan, atau 500 deh kayaknya belum terlalu. Material atau bahannya tuh ini ya. Berarti itu bikin apa? Ini aku bikin ini Pak, jadi aku tuh ada kayak pemikirannya bikin usaha itu, usahanya teh snack. Snack apa nih Snack makanan? misalkan ada ini Kak yang dari, jadi si snacknya teh memang berbagai macam kayak makaroni, kayak Oh, seblak gitu, snack yang snack sekarang snacknya. yang lagi ini ya, yang banyak. banyak diminati orang-orang gitu. Berarti bahannya maksudnya dari mana gitu Pak? Enggak, bahan bakunya. Oh, bahan bakunya apa ya, tepung gitu. Ini menurut dia kalau singkong nggak sih? Itu Singkong nggak? ada yang singkong, tepung tapioka ya. Ada di singkong. Mesin alatnya itu aku kan biasanya tuh kayak ini sih Kak, ngambil gitu dari orang. Oh, ini reseller lagi. Oh. Berarti mesinnya menggunakan apa? Komputer dong. Nah, komputer. Laptop. Untuk yang ngatur-ngatur gitu ya. Metode kerjanya berarti misalkan ya dijualnya online sih, kayak di TikTok gitu. Gitu gak sih Kak metode kerjanya atau gimana? Kalau marketnya gimana? Berarti kalau metodenya kayak gitu. Marketnya berarti nanti pasarnya itu orang-orang yang di sosial media berarti. Terus juga sama ini target pasarnya siapa? Nah, tapi sebenarnya semua kalangan, tapi kalau kan ibu-ibu juga sekarang suka ngambil Iya sih. bapak-bapak juga saya lihat-lihat suka yang Berarti metodenya ini live streaming, kayak gitu ya. live streaming. Kan sekarang mah yang gitu tuh suka live streaming ya. Iya, ada bapak-bapak juga suka scroll itu sekarang mah. Jadi kayaknya cocok nih untuk misalkan dijejelin ini gitu. Marketnya berarti semua kalangan ya Kak, biar payu ini mah. Ya untungnya gede itu. Bener. Kan bener, ekonomi kan gitu ya. Iya. Modalnya sedikit, Untungnya besar. Tahu deh. Masalah satu. Kalau produk sama jasa utamanya berarti kan makanan gitu ya Kak jenisnya. Iya. Makanan. Cara promosinya Tadi sama ya kayak di atas. live streaming
atau misalkan kayak boleh promosinya kayak minta kayak influencer Oh, endorse. gayanya acan-acan game udah endorse. Kesimpulan usahanya ya usaha ini Usaha itu ya. usaha makanan ringan online gitu sih. Berarti nggak ada offline-nya dong? Sebenarnya bisa sih Kak, tapi ya ke rumah aja. Oh, jadi di rumah aja. Di rumah aja. Jadi kita nggak buka offline store-nya, belum mungkin ya. Nanti rencananya kita kumpulin dulu aja lewat online. Karena kan kalau online kan nggak perlu modal untuk tempat ya, gitu di rumah aja. Jadi kalau misalkan mau yang beli bisa langsung ke rumah. Oke, sip. Begitu. Udah paham kan berarti ya? Udah. Karena tadi pas ngerjainnya udah sambil dijelasin, berarti nggak usah ke depan aja ya? Iya. Ya, oke. Paham berarti ya? Paham. Paham. Kira-kira aman nggak Kak itu jawabannya? Aman. Oh, nama perusahaannya Reres. Snack. Snack. Snack ular itu mah. Snack ular. Oke. Udah ditanya dulu. Aman. Nah, ini tadi apa sih ya? Ya. Nanti aku hapus aja. Oke. Nah, berarti kita belum bahas tentang fungsi manajemennya. Nah, fungsi manajemen. Aku bawa lagi. Fungsi berarti duanya di sini nggak apa-apa lah ya. Fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada 4. Gitu. Di sekolah udah belum materi ini? Belum ya? Belum sampaikan. Belum, berarti baru yang berusaha yang kemarin ya, yang kemarin kita bahas. Nah, fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu biasanya disingkat POAC. Apa Cina? POAC. Menurut Gary, bentar, aku nggak bisa nulisnya. So, Bukan Gary Siput ya? Tahu nggak Gary Siput? tahu di Spongebob. Gary, oh George Terry, bukan Gary. Gary mah singkatannya. George Terry. POAC. Nah, berarti ada berapa? Ada 4. Yang pertama P-nya apa tahu nggak? Ada planning. Planning teh apa? Merencanakan. Perencanaan kali ya Kak. Perencanaan. Berarti pengertiannya perencanaan itu adalah Merencanakan berarti berarti menentukan tujuannya akan seperti apa ya? tentuan tujuan. Menentukan tujuan. Terus O-nya ada Operation. Organize. Gimana sih? Organizing. Berarti organisasi. Mengatur ya. Berarti kayak gimana? Jadi cara mengaturnya, aturannya mau seperti apa? Mengatur jalannya berarti ya. Jalannya siapa? Jalannya usaha. Terus A-nya Aktualisasi. actuating. Actuating. Ya nggak sih? Iya, nulisnya gini kan? Betul. Actuating itu apa? Pelaksanaan. Nah, jadi pelaksanaannya itu gimana ya? Apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum gitu? Berarti apa
pelaksanaan Sudah sesuai atau belum sesuai? mengatur ya, berarti mengatur ini mengatur sih sama ini sih mengatur apakah jalannya perusahaan itu sudah sesuai dengan planning, mengatur apakah jalannya Sudah sesuai tujuan? sudah sesuai dengan rencana ya atau belum. Tuh, satu lagi berarti C. Controlling nggak sih? Controlling teh apa? Mengontrol, memantau, ada ya? Memantau. Gimana tuh memantau? Memantau, dia melihat, sebenarnya Atau mengendalikan ya controlling teh. Contohnya kayak gimana sih controlling? kalau ada masalah menurutnya kak, atau misalkan gimana ya? Controlling teh mengatur, mengatur, Mengatur. Ini bisa juga kayak membandingkan jalannya apa sih ini jalannya si perusahaan seperti apa gitu. Apakah nantinya si perusahaan teh akan berjalan sesuai rencana atau enggak? Sebenarnya enggak sama ya kayak marketing. Cuman kalau kontrol itu lebih ke kayak evaluasinya jadinya. Apakah si perusahaan teh udah sesuai banget atau belum gitu. Paham? Berarti intinya apa? Intinya adalah ya ini teh memantau sama mengevaluasi mana kak, memantau dan mengevaluasi Dan berjalannya si perusahaan apakah mengevaluasi perusahaan ya. karena kan mungkin dari evaluasi itu nantinya kan ada yang harus dikontrol ya, dalam arti kalau ada kekurangan berarti harus dikontrol dengan mengurangi kekurangannya atau menghilangkan gitu. Misalnya kalau ada nih pelaksanaannya udah bagus ya semuanya, tapi kayak nanti hasil akhirnya ternyata ada yang kurang, nah itu bisa dievaluasi di akhir gitu agar nanti kalau misalnya mau mulai lagi itu hasilnya akan menjadi lebih baik gitu. Paham? Paham? Bagus. Jadi kita yang dulu Cukup. cukup. Udah ditulis belum? Udah tadi, udah sambil ditulis. Oke, sip. Nah, aku juga ada apa lagi? Waduh. Ini teka-tekinya tentang siapakah aku? Nah ya, nomor 1 misalnya aku langkah pertama dalam manajemen tanpaku tujuan tak terlihat dan takkan terarah, berarti jawabannya apa? Gimana kak? Aku Aku langkah pertama dalam manajemen tanpaku tujuan tak terlihat dan tindakan tak terarah. Nah, jawabannya berarti yang mana? Planning. planning, betul. Aku membuat siapa melakukan apa, siapa melapor pada siapa, dan bagaimana alur kerja berjalan. Organizing. Nah, bisa kan? Bisa. Kamu jawab aja tuh yang kaya, nanti aku validasi. Aku mendorong, memberi arahan, memotivasi orang agar sesuai rencana. Berarti yang ini ya, yang fungsinya ya, fokusnya di fungsinya kak. Aku mendorong, memberi arahan. Sampai nomor ini aja deh, 4 aja ya. Oke. Aku mendorong, memberi arahan, motivasi orang agar bekerja sesuai rencana. Hanya controlling. Nomor berapa itu? Nomor 3. Nomor 3. Kelak. Mendorong, memberi arahan, memotivasi, activating. Setelah lagi berarti apa ya? Ya. Memeriksa kerja, membandingkan standar ini mau ketebak controlling. Controlling. Oke, sisanya tulis aja ya, jangan dulu disebutin ya. Aku biasa mau ke sana dulu. Siap.
nanti di apa di evaluasinya di akhir ya. Ya. Kita lanjut dulu tadi bidang-bidang manajemen udah ya. Berarti tinggal satu lagi tentang tingkatan manajemen. Ini aku hapus dulu boleh? Boleh. Nah nanti kalau materinya di sekolah udah sampai sini berarti udah harus paham banget nih kalau gurunya menerangkan dan ngasih soal harus bisa. Oh, aku belum kasih saja dari tadi. Iya, aku kan sudah. Tadi udah berapa kali ya? Oh, 2 kali sama itu terus nanya terus Kak. Aku Berarti berapa ya? 4 deh harusnya. 4, oke boleh. Aku kasih 1, lanjut jadi 5. Makasih loh. 5 tuh. Nah, yang terakhir tingkatan manajemen. Nah, tingkatan manajemen di manajer di perusahaan teh ada apa aja tingkatannya? Ada yang tahu nggak? Ada. Apa? Tahu? Ataupun Kayak tingkatannya dulu, tingkatannya. tingkatan manajemen teh ada apa aja sih di ini? Ada 3 ya tingkatan manajemen teh. Yang pertama ada yang paling atasnya siapa? Itu manajer. Manajemen puncak ya. Manajemen puncak. Nanti manajemen puncak tuh ada siapa aja? Oh, ada CEO. COO. Terus ada siapa lagi yang paling atas jabatannya? Selain Investor. ada direksi. Oh, Direktur. Ada direktur. Nah terus yang kedua ada manajemen tengah. Division dan divisi. Tengah atau menengah ya, sama aja. Jadi siapa aja di tengah teh? Ada ini Kak, kacung. Pegawai. Kepala divisi dulu. Ada kepala divisi. Terus juga ada kepala siapa lagi? Kepala cabang atau manajer. Bener. Halo, manajer cabang. French manager. Nah, yang ketiga yang terakhir ada Tuh, tangan-tangan. tangan-tangan. Manajemen bawah. Ini kasihan. Manajemen lini pertama. Agak polite ya, agak sopan gitu. Agak sopan. Nah, ada siapa aja di sini Kak? Ada karyawan. Ini ya di sini. Karyawan gitu. Nah, kalau di manajemen puncak itu jabatannya yang paling tinggi ya, di tinggi-tinggi pokoknya yang itu membuat keputusan perusahaan ya semuanya ada di tangan dia. Nah, contohnya kayak CEO sama direktur. Terus yang kedua ada manajemen tengah. Itu fungsinya untuk apa manajemen tengah? Untuk koordinasi Untuk menghubungkan manajemen lini pertama sama manajemen puncak. Kan dia di tengah. Contohnya kayak kepala divisi, kepala cabang, terus juga apalagi general manager gitu ya contohnya. Nah yang ketiga itu ada manajemen lini pertama, contohnya kayak karyawan, berarti itu
Berarti boleh Kak sebabnya yang tingkatan manajer. Boleh. Oke, siap. Sebenarnya ya gampang sekali Kak. Gampang sekali, wis. Berarti udah sama paham Paham banget. banget. Ini mau dari kalau di sekolah ini aku paling bisa deh kayaknya. Bagus dong. Berarti yang kemarin juga udah paham kan ya? Udah. Tadi di sekolah berarti aktif dong. Iya, aku paling depan pokoknya. Paling bersuara. Berarti semester ini harus peringkat 1 dong. Iya, harus pokoknya harus ke atas. Aku udah beres. Ya, oke. Kalau udah, kita ada satu lagi nih, yaitu tentang keterampilan manajer atau yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer. Ada 3 ya. Apa aja sih yang harus dimiliki oleh manajer? Keterampilan apa aja? Keterampilan nge-manage jelas. Keterampilan konseptual dulu. Konseptual. Kayak gimana keterampilan konseptual? Berarti harus pintar-pintar konsep dong, merancang. Jadi dia teh harus mengembangkan visi dan misinya untuk perusahaan. Mengembangkan Bisnis. visi misi. Terus yang kedua Keterampilan berhubungan dengan orang lain ya, atau human apa namanya? human research. Human skill. Skill. Human skill. Apa sih human skill teh? Kemampuan untuk itu tadi. Kemampuan Yang lain. komunikasi dengan orang lain ya. Dengan orang lain. Terus apa lagi? Atau keterampilan teknik. Keterampilan teknik itu kayak gimana? Skill. Oh, kalau teknik. Keahlian ya. Keterampilan teknik. Teknis. Kayak gimana sih teknisnya tadi? Teknisnya ya berarti itunya pas pelunakan. Gimana ya? Teknisnya pas berjalannya kali ya. Berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian. Berarti yang jadi manajer itu harus pintar ya, memiliki Kemampuan di atas rata-rata. dan pemahaman atau pengetahuan ya, pemahaman atau pengetahuan. Dan jadi keterampilan yang harus manajemen. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh manajemen itu ada 3 ya. Ada keterampilan konseptual, ada human skill, terus juga ada keterampilan teknis. Nah, kalau konseptual mah dia harus bisa mengembangkan atau membuat visi misi yang bagus untuk perusahaannya gitu. Terus yang kedua ada human skill atau kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya komunikasinya jelek gimana? Ya berarti nanti kocar-kacir dong. Jadi perusahaannya juga akan sulit ya. Pasti nanti akan mengalami yang namanya miscommunication. Miskom bubar parasel gitu kan. Bubar, kolaps udah ya. Sudah. Terus yang ketiga ada keterampilan teknis. Jadi harus memiliki pengetahuan dan juga keahlian dalam mengatur perusahaan kayak gitu. Sampai sini ada yang begini. Cukup kuis dulu berarti ya. Berapa yang ini 5 soal ya kayak?
Udah? Udah beres Kak? Udah, oke. Sebelum ditutup, ada yang ditanyain dulu nggak? Apa sudah cukup? Cukup Kak, soalnya udah benar-benar paham. Oke, kalau udah benar-benar paham ya, nggak ada yang ditanyain dulu. Sebelum ditutup, coba kasih dulu kesimpulan tentang materi hari ini. Kesimpulannya cuma satu Kak. Pusing. Pusing, nggak 3 pusing, tapi aku dapat menyimpulkan bahwa ini yang kita pelajari saat ini adalah untuk membangun sebuah perusahaan. Ya, betul. Nah, terus dengan tadi ada konsepnya seperti apa, manajemennya seperti apa, terus nanti bidang-bidang apa saja, terus apa yang harus dimiliki sebagai direktur atau sebagai atasan, nah itu sudah terjawab dan sudah kebayang ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan nanti suatu saat aku mau bikin usaha, udah tahu gitu caranya harus seperti apa. Minimal udah ada gambaran ya. Ya, betul. Dan yang harus dipersiapkan seperti apa sudah kebayang. Oke. Nah, gitu aja kesimpulan. Berarti udah paham ya dengan manajemen nih ya berarti ya. Paham. Oke. Kalau nggak ada lagi, karena udah lebih ya 2 menit. Nggak apa-apa ya. Oke, lebih 2 menit. Hari ini ada kelas lagi? Ada istirahat dulu paling. Oke. Sholat dulu ya biasanya juga. Oke. Karena udah memasuki jam sholat ya isoma gitu. Nah, pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum keluar, apa dulu? Rating dulu. Sampai jumpa di Rating dulu. Oke. Pokoknya sebelum rating gak boleh keluar. Udah nih kebetulan tadi udah sambil nulis sambil rating. Oke, sip, bagus. Kalau udah rating, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati ya, musim hujan. Iya. Masih sakit. Oke. Oke. Sudah.